Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat virtual yang berada dimanapun. Perkenalkan, aku Raudatun Nadia, mahasiswi program studi Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Indonesia. Oke, jadi pada kali ini aku akan sedikit berbagi pengetahuan mengenai negara hukum dan hukum administrasi negara. Oleh karena itu, simak terus videonya ya, jangan sampai di-skip. Nah, jadi sejarah timbulnya pemikiran atau cita hukum sudah sangat tua, jauh lebih tua dari usia ilmu negara. Cita hukum awalnya dikemukakan oleh Plato dan Aristoteles, sehingga secara embrionik bahwa pemikiran negara hukum sudah muncul sejak zaman Yunani kuno. Plato dalam kepenulisannya yang berjudul Nomoi mengatakan bahwa penyelenggaraan negara yang baik didasarkan pada pengaturan hukum yang baik. Kemudian gagasan tersebut diperkuat oleh Aristoteles dalam karyanya yang berjudul Polika. Menurut Aristoteles, suatu negara yang baik ialah negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum. Nah, gagasan negara hukum tersebut pada dasarnya masih bersifat samar dan tenggelam dalam waktu yang sangat panjang. Kemudian muncul secara lebih eksplisit pada abad ke-19, yaitu munculnya konsep Rechtsstaat dari Friedrich Julius Stahl yang diilhami oleh pemikiran Immanuel Kant. Adapun unsur-unsur negara hukum atau Rechtsstaat menurut Stahl yaitu perlindungan HAM, adanya pembagian kekuasaan, pemerintahan berdasarkan undang-undang, dan juga adanya peradilan administrasi khusus. Nah, adapun konsep negara hukum rule of law dari Alfie Diseb pada wilayah Anglo-Saxon memiliki unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, supremasi aturan-aturan hukum. Yang kedua, equality before the law. Dan yang ketiga, constitution based on human rights. Oke. Berikutnya, ada persamaan dan perbedaan unsur-unsur negara hukum, Rechtsstaat, dan rule of law. Pertama, persamaannya, yakni adanya keinginan untuk memberikan perlindungan hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Kemudian, persamaan berikutnya yaitu adanya keinginan untuk memisahkan dan membagikan kekuasaan negara menjadi beberapa badan atau lembaga. Kemudian, untuk perbedaannya sendiri, dalam negara hukum rule of law, terdapat prinsip equality before the law, sehingga dipandang tidak perlu menyediakan sebuah peradilan khusus untuk pejabat administrasi negara. Berikutnya ada konsepsi mengenai negara hukum. Selain negara hukum produk barat, terdapat juga berbagai model lainnya. Misalnya, negara hukum menurut Al-Quran dan Sunnah yang disebut dengan demokrasi Islam, negara hukum demokratis, dan negara hukum Pancasila. Di negara komunis juga melahirkan konsep sociality legality yang berpijak pada komunisme dan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan kenegaraan. Dalam suatu negara terdapat aturan-aturan hukum yang tertulis dalam konstitusi peraturan-peraturan yang terhimpun dalam hukum tata negara. Meskipun demikian, untuk menyelenggarakan persoalan-persoalan yang bersifat teknis, hukum tata negara membutuhkan hukum lain, yakni hukum administrasi negara. Oke, nah apa sih yang disebut dengan hukum administrasi negara? Nah, hukum administrasi negara ini istilahnya berkembang dalam kajian ilmu hukum, berasal dari penafsiran terhadap istilah administrative law dari bahasa Inggris, kemudian administrative recht atau Bestuurrecht dari bahasa Belanda, kemudian ada pula dari bahasa Jerman, Verwaltungsrecht, dan bahasa Perancis, yaitu droit administratif. Berikutnya ada model pendekatan dalam mempelajari hukum administrasi negara. Nah, dalam mempelajari hal ini, tentunya ada beberapa pendekatan, yakni pendekatan Anglo-Saxon, pendekatan Eropa kontinental, pendekatan demokrasi Islam, dan pendekatan sociality legality. Namun yang paling populer yaitu model Anglo-Saxon yang mengarah pada konsep ilmu administrasi negara dan model Eropa kontinental yang mengarah pada konsep yuridis ketatanegaraan. Oke, berikutnya yakni ruang lingkup hukum administrasi negara. Ruang lingkup hukum administrasi negara diantaranya yaitu mengatur sarana bagi penguasa untuk mengatur dan mengendalikan masyarakat, kemudian mengatur cara-cara partisipasi warga negara, dan juga mengatur tentang adanya perlindungan hukum. Nah, berikutnya ada pula objek studi hukum administrasi negara. Adapun objeknya yaitu ada objek material dan juga objek formal.
Objek material yaitu aparat pemerintah sebagai pihak yang memerintah dan warga negara atau badan hukum privat sebagai pihak yang diperintah. Yang antara kedua belah pihak ini terdapat hubungan hukum publik bukan privat. Kemudian objek formal, yaitu perilaku atau kegiatan atau keputusan hukum badan pemerintah baik yang bersifat peraturan maupun ketetapan. Nah, selain yang telah dipaparkan tadi, ada pula fungsi hukum administrasi negara. Adapun fungsinya yaitu untuk menjamin kepastian hukum, untuk menjamin keadilan hukum juga, dan sebagai pedoman bagi perilaku warga negara ke arah yang baik dan ukuran untuk menilai perilaku pemerintah. Kemudian ada sumber hukum administrasi negara. Adapun sumber hukumnya ada yang berdasarkan dari material dan juga formil. Nah, sumber material ini tempat dari mana materian diambil atau berasal. Dalam hal ini meliputi sumber hukum historis, sumber hukum sosiologis, dan sumber hukum filosofis. Kemudian, sumber hukum formil yaitu tempat yang menentukan atau menyebabkan berlakunya suatu kaidah menjadi hukum atau sumber dari mana suatu aturan tata kelola negara memperoleh kekuatan hukum. Dalam hal ini meliputi undang-undang atau peraturan perundang-undangan, jurisprudensi, dan konvensi. Oke, cukup sekian materi yang dapat aku sampaikan. Mohon maaf atas kurang lebihnya. Semoga kita dapat bertemu di lain kesempatan dan semoga apa yang telah tadi aku sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.